Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nafis Alauddin Wafa dari kelas Syariah A angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama. Pengadilan dan peradilan itu berbeda. Pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Ada dua, yakni pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Selanjutnya, pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim, atau dengan kata lain, peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Selanjutnya, pengertian hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan mengatur cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam. Badan-badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Yang kedua, Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang keempat, Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, asas-asas hukum acara di peradilan agama. Yang pertama, asas personalitas keislaman. Yang kedua, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu. Yang keempat, hakim bersifat pasif. Artinya, ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bersangkutan, bukan hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Tapi hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan. Yang kelima, sifatnya terbuka persidangan. Yang keenam, mendengar kedua belah pihak. Yang ketujuh, putusan harus disertai alasan. Yang kedelapan, beracara dikenai biaya. Yang kesembilan, tidak harus mewakili. Yang kesepuluh, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya sumber-sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama, Herziene Indonesisch Reglement atau HIR. Yang kedua, Reglement for the Burgergewesten atau RBG. Yang ketiga, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau RV. Yang keempat, Burgerlijk Wetboek atau BW. Yang kelima, RO. RO ini isinya tentang peraturan yang mengatur organisasi kehakiman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan perceraian. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya. Yang ke-11, Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Yang ke-12, Jurisprudensi atau putusan hakim yang berkembang di lingkungan
dan sudah diputus di pengadilan. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif di pengadilan agama. Yang pertama, kompetensi absolut. Kompetensi absolut pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama serta sebagai personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam memeriksa, menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Dan yang kedua, kompetensi relatif pengadilan agama. Dalam artiannya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap pengadilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal pengadilan agama, dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa peradilan agama perusahaan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 118 ayat 1 HIR penyataan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu apabila ada dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua doa berada. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Jika gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Jika ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Selanjutnya, pengertian gugatan atau permohonan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa yang sekaligus menjadi dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Selanjutnya, bentuk dan isi surat gugatan. Secara garis besar terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, identitas pihak-pihak. Identitas pihak-pihak adalah keterangan dari pihak-pihak yang berperkara yang dibuat secara rinci dan jelas, yakni nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan kedudukan dalam perkara. Ketidakjelasan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yang biasa disebut bagian pasita atau positum. Posita gugat merupakan dalil-dalil atau alasan konkret tentang adanya hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan suatu tuntutan. Posita terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Bagian ini merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya. Bagian kedua adalah bagian yang menguraikan tentang hukum, yakni menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan. Terus komponen yang ketiga adalah isi tuntutan yang biasa disebut dengan
petita atau petitum. Petitum gugat juga disebut diktum gugat. Petitum gugat adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat.